Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan lab pada Red Hat Academy dengan course Red Hat OpenShift Development 1 Introduction to Container with Podman 4.14. Pada section 5.5 dengan lab persisting data. Hasil akhir dari lab ini adalah kita bisa membuat volume, kemudian import data ke volumes dan menggunakan volume pada application. Aplikasi ini menggunakan URL sorter, yaitu memperpendek URL dengan 3 komponen, yaitu database container, backend container, dan frontend container. Untuk source code frontend dan backend itu tersedia pada do188/solution/persisting min lab setelah kita menjalankan script lab, start labnya. Kemudian ada catatan penting yang harus kita ikuti, yaitu untuk pertama untuk backend container menggunakan default values dari user, password, dan database. Kemudian backend database container name atau nama kontainer database digunakan untuk mengakses database IP address database. Kita diminta untuk jangan mengganti database container name. Kemudian untuk front endnya menggunakan Nginx server yang redirect request dari localhost colon 8080 dari mesin ke persisting backend colon 8080. Oke, di sini kita diminta untuk jangan mengganti nama kontainer backendnya. Jika front end error setelah dijalankan, maka kita bisa mengecek errornya itu dengan menjalankan perintah podman log persisting minus front end. Kemudian jika aplikasinya tidak as responsif setelah kita menghentikan salah satu kontainer, jika ini terjadi, stop semua kontainer yang berjalan dan jalankan kontainer secara berurutan dari database, backend, dan frontend. Oke, kita jalankan labnya sekarang. Oke, jalankan. Selagi menunggunya, kita baca instructionnya. Oh, sudah. Di sini kita membuat new terminal untuk menjalankannya. Kita membuat sebuah volume dengan nama Postgres volume. Nah, ini sudah terbuat Postgres volume. Kemudian kita mengimport sebuah file, yaitu Postgres means volume tar.gz ke dalam volume. Oke. Oh, sorry. Sekarang saya menggunakan teks dialog. Lihat dulu. Ya, ini sudah tidak no output expected. Kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menjalankan aplikasi database container. Pertama, kita membuat Podman network dengan nama persisting min. Ya, ini sudah terbuat. Kemudian kita menjalankan uh, Podman database kontainernya dan perintah ini. Kita jalankan. Oke, jadi kita diminta untuk membuat kontainer dengan nama persisting db yang berjalan pada detached mode dengan connect to container
persisting network. Ya, jadi networknya menggunakan persisting net, menggunakan environment. Environmentnya terdiri dari Postgres SQL dan SQL user dengan value user, kemudian PostgreSQL password dengan value fast, kemudian PostgreSQL underscore database dengan value-nya DB. Kemudian kita diminta untuk mount eh, volume dari Postgres means volume ke var slash lib slash pgsql slash data. Ini berarti pada kontainer ya. Kemudian menggunakan image PostgreSQL min 13:1. Kita enter. Ini dia masih mengunduh image. Kita tunggu. Nah, oke, ini berarti sudah berhasil, sukses. Kita lanjut ke langkah yang ketiga untuk backend-nya. Tapi kita paste. Jadi kita diminta untuk membuat kontainer lagi dengan nama persisting backend. Persisting backend berjalan di detach mode. Kemudian sebuah environment DB host berisi persisting lab. Kemudian untuk portnya itu 8080 pada host pada mesin yang mengekspos eh, port 8080 pada kontainer menggunakan network persisting mainnet. Kemudian untuk image-nya itu menggunakan Podman URL shortener backend. Kita jalankan. Tunggu sampai sukses semua. Sampai muncul signature seperti ini. Ya, ini sudah muncul signature berarti berhasil. Lanjut ke langkah yang keempat. Tadi backend, ya backend. Sekarang ke front end-nya. Ini untuk komen untuk membuat kontainer untuk untuk front end. Kita jalankan. Di sini kita sudah membuat kontainer dengan nama persisting minus front end. Jadi kita jalankan daripada di detach mode menggunakan network persisting net dengan portnya yaitu 3000 pada mesin dengan connect dengan request ke 8080 pada kontainer menggunakan image podman URL shortener front end. Kita jalankan. Ya, ini sudah berhasil. Sekarang kita eh, menjalankan ini variable functionality-nya. Oke, kita coba jalankan pakai Firefox. Nah, di sini kita masukkan URL ini, localhost dengan portnya 3000. Oke, nah ini sudah masuk ada. Ini sudah bisa menginput untuk URL yang mau diperpendek. Kemudian untuk tesnya 5.2 kita diminta untuk mengakses URL ini. Kita masukkan pada kolom URL. Nah, jika berhasil maka akan muncul tulisan data import has been successful. Jadinya semua datanya itu sudah berhasil diimport dan berjalan dengan sukses. Oke, kita demikian lab pada video ini. Kita untuk finish labnya kita bisa menggunakan lab finish persisting lab.
Aduh, sorry, stop di sini aja. Enter, tunggu sukses semua. Ini digunakan agar tidak mempengaruhi lab selanjutnya. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.